Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi. Bismillahillazi la ya'durru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah ayyuhal ikhwani, dimanapun antum berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan kenikmatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah wahai saudaraku bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, likulli da'in dawa'un. Bagaimanapun setiap penyakit pasti ada obatnya. Tetapi banyak penyakit yang Tuhan belum memberikan kesempatan untuk kita bertemu dengan penawarnya. Perut adalah rumah dari segala macam penyakit. Sumber dari segala kesembuhan adalah dengan menjaga pola makan kita. Pola makan di sini maksudnya berdiat terhadap makanan. Berarti kita waspada penuh terhadap apa yang masuk ke mulut sampai kepada perut kita. Langkah awal dalam menjaganya adalah dengan mengontrol keinginan ego untuk makan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nahnu gaumun la na'kulu hatta najua wa iza akulna la nasbau. Kami adalah kaum yang tidak makan kecuali kami sedang lapar, dan ketika kami makan pun tidaklah kami sampai kekenyangan. Orang yang pintar adalah orang yang menjaga tangannya dari meraih sesuatu untuk bisa dimakan lagi. Orang seperti itu benar-benar menjaga egonya. Ego kita selalu ingin lebih, ayyuhal ikhwani. Mereka selalu tamak, mereka selalu rakus, mereka serakah. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sebuah rumah, maka ego kita akan melirik mereka yang memiliki rumah yang lebih besar, dan ego ingin memiliki rumah tersebut. Ego tidak akan pernah mengatakan alhamdulillah. Ego tidak pernah mengatakan syukran lillah ya Rabb, kita mempunyai sebuah tempat tinggal. Tidak. Jika seseorang memiliki uang 1 juta, ego ingin 2 juta. Jika ada yang mempunyai 2 juta, maka ego ingin 3 juta. Ketahuilah wahai saudaraku bahwasannya untuk menghindari dari berbagai penyakit, Ahlus salaf kita yang bernama Yahya bin Yahya al-Laitsi, seorang murid daripada Imam Malik rahimahullah, meminta satu nasihat kepada beliau. Imam Malik memberikan nasihat. Kata beliau, aku telah menyusun seluruh daripada obat-obatan para dokter, dan hasilnya dari ilmu para dokter aku membuatnya hanya dengan 1 kalimat, kata Imam Malik. Jadi dokter menulis dari berbagai resep-resep penyakit untuk penyembuhan segala macam penyakit. Ahlu salaf kita yang bernama Imam Malik hanya menulis 1 kalimat agar kita terhindar daripada penyakit, yaitu jauhkan tanganmu dari makanan selama kamu masih punya keinginan untuk makan. Jauhkan tanganmu dari makanan selama kamu masih punya keinginan untuk makan. Makanya kita terhindar dari segala macam penyakit. Kalau kita terapkan seperti ini, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Jangan kita selaku manusia aji mumpung. Mumpung kita ditraktir orang, kita makan kanan kiri depan belakang, kita makan semuanya. Minumnya biasa kita minum teh tawar atau air putih. Aji mumpung ditraktir orang, minumnya segala macam minuman masuk di dalam perut kita. Nah, inilah hakikatnya sumber daripada penyakit, ayyuhal ikhwani. Secara ilmiah bisa kita jabarkan begini. Segala macam-macam penyakit kita sebut sakit mah, lambung, asam urat, diabetes, jantung, kolesterol, stroke, dan lain-lain macam-macam penyakit lainnya. Kemudian orang itu pergi ke dokter atau orang itu ke rumah sakit untuk berobat, dan seorang dokter pun menulis berbagai macam resep
tergantung daripada penyakit kita ayuhal ikhwani. Dan dokter pun memberikan pantangan kepada kita, jangan makan ini, jangan makan itu, apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, jangan menyentuh makanan yang paling kita suka. Maka hasilnya kita perhatikan akan sama aja ayuhal ikhwani. Ketika kita bisa mengendalikan ego kita, mengendalikan nafsu syahwat kita ketika kita makan, maka seumur hidup kita akan bisa menikmati makanan-makanan tersebut. Kalau kita suka memakan yang berlemak, makanan tersebut kita makan secara berlebihan dan akhirnya kita terkena daripada penyakit. Tetapi apabila kita hanya memakan makanan tersebut hanya sekedarnya, maka insya Allah seumur hidup kita akan bisa memakan makanan itu ayuhal ikhwani. Itulah kita suka tamak dengan makanan apapun kita suka tamak, sifat manusia. Maka antum akan terkena daripada penyakit-penyakit kolesterol, penyakit-penyakit asam urat dan lain sebagainya. Kita suka makan seafood yang berlebih, maka antum akan terkena asam urat. Tetapi ketika kita menguasai ego kita saat makan, maka ia akan bisa menikmati makanan tersebut sepanjang hidup kita. Ketika kita tidak menguasai ego kita ketika makan, maka kita bisa menikmati makanan tersebut hanya 30 atau 40 tahun. Tetapi ketika kita bisa mengendalikan ego kita terhadap makanan, sampai seumur hidup pun kita akan bisa menikmati makanan tersebut ayuhal ikhwani, tanpa terkena daripada penyakit. Kemudian para aulia wassalihin merangkum dari resep dokter itu semua dengan satu kalimat, yaitu hindari makan selama ego kita ingin makan. Hindarin makan selama ego kita ingin makan. Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ketika beliau makan, beliau timbang dulu dengan sekerat lidi. Jangan sampai makanan tersebut lebih berat daripada sekerat lidi. Makan beliau hanya untuk sekedar menegakkan punggung ketika ingin sholat ayuhal ikhwani. Dengan mengikuti nasihat ini, insya Allah orang tidak akan melihat penyakitnya selama hidupnya, kecuali penyakit menjelang kematian. Yang paling penting adalah kita melatih ego untuk mendengar dan menerima kebenaran. Perang dengan nafsu berawal dari sebuah percakapan di dalam hati kita, antara ruh yang menginginkan kemenangan spiritual dengan nafsu ego yang mencari kepuasan hal-hal yang paling dasar. Ruh akan selalu bertanya pada ego, kamu sudah selesai makan apa belum? Kemudian dijawab oleh ego, belum, aku masih ingin beberapa gigitan lagi. Makanan ini sungguh enak. Pada saat itu di dalam diri ini berperang antara menjaga sunnah atau tidak, untuk mengontrol nafsu makan atau tidak. Inilah saudara-saudara kelemahan kita selaku manusia ayuhal ikhwani. Adapun penyembuhan terhadap penyakit, hakikatnya ada di tangan aulia Allah. Ada di tangan aulia Allah. Dan mereka para wali-wali Allah dapat menyembuhkan penyakit apa saja. Ketika kita sedang sakit, kita datang ke dokter, penyakit lahir kita akan sembuh, alhamdulillah. Sedangkan para aulia Allah wassalihin, mereka menyembuhkan penyakit lahir maupun batin. Dan antum harus meyakini hal tersebut, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahasia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Dengan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penyakit apapun dapat disembuhkan. Dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, semoga Engkau menganugerahkan salawat kepada Sayyidina Muhammad, yang dengan berkat baginda Engkau menyembuhkan hati kami, menjadikan penawar dan menyehatkan tubuh kami, dan memberikan kesembuhan penyakit. Bacalah salawat ini. Ini dikenal dengan salawat tibbil qulub atau dikenal dengan salawat syifa. Bacalah salawat ini, yang mana Al-Fagir mendapatkan ijazah dari datuk saya
Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas, dan beliau mendapatkan dari ayahnya Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas, dan beliau mendapatkan dari kakaknya sendiri sekaligus guru beliau yaitu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan beliau mendapatkan dari gurunya yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ayuhal ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah sumber dan inti dari proses penyembuhan. Salawat kepada Nabi adalah penyembuh dari berbagai macam penyakit. Bacalah salawat itu setiap selesai kita sehabis salat maktubah atau sehabis salat fardu. Kita membaca salawat ini sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan segala penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir ayuhal ikhwani, dengan kecintaan kita terhadap Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Dan dengan astagfirullah, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyembuhkan semua orang-orang yang sakit. Dan salah satu kekuatan bagi tubuh dan fisik kita untuk melakukan perbuatan yang baik adalah berasal dari makanan kita. Kita harus menghormati rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beradablah ketika kita menikmati hidangan makanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beradablah ketika kita menghadapi hidangan dari Allah. Baca bismillah ketika kita makan. Jangan makan sambil senderan. Jangan makan sambil buka baju. Jangan makan sambil kita bermain HP. Jangan makan sambil perkara-perkara yang jelek lainnya. Jangan celak makanan kita. Enak antum makan, tidak enak itu makanan antum tinggalkan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Dan iman atau keyakinan kita adalah sangat penting ayuhal ikhwani. Iman akan selalu menyembuhkan kita. Iktiqad, keyakinan dengan apa yang diberikan oleh guru kalian dan apa yang dikatakan Nabi, itu menjadi sumber kekuatan di dalam diri kita. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Mudah-mudahan dengan sakit yang Allah berikan, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran sesuai tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.